Katanya efisiensi. Kenapa di hotel bintang mewah? Kenapa harus Sabtu Minggu? Kenapa harus tertutup di hotel bintang 5? Kenapa nggak di DPR aja? Kenapa? 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 Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaan banyak sekali. Menyimak. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Nah, ini siap. Buat saya nih, yang memang generasi reformasi 98. Ini bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya nggak? Ini revisi Undang-Undang TNI. Wah, banyak yang kemudian mengira-ngira, ini apa ini? Apakah ini akan kembali lagi seperti zaman Dwi Fungsi ABRI waktu Orde Baru? Nah, apa ABRI itu? Saya kasih tahu nih, buat yang teman-teman saya yang seumuran, yang di generasi X, generasi Z. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia siap sedia mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, itu ada tuh, dulu ada acaranya Kamera Ria di TVRI. Nah, ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Isinya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Terus ada reformasi, TNI dan Polri dipisah. Jadi ini sekarang kita bahas rapat kilat revisi Undang-Undang TNI. Wah, kenapa disuruh ditulis di kilat? Kenapa ditulis kilat? Karena ini dilaksanakan Sabtu Minggu di hotel berbintang 5 dan katanya tertutup. Memang sampai hari ini saya belum dapat beneran tuh seperti apa sih isi RUU TNI itu yang kemudian dibahas ini. Kan itu ada pasal 47 dan pasal 51 ya yang jadi kontroversi itu. Jadi sebetulnya gimana sih dui fungsi ABRI itu ya, dui fungsi TNI itu? Jadi waktu zaman Orde Baru, tentara bersenjata bisa pegang jabatan sipil. Jadi dia punya senjata, pegang jabatan sipil. Kemudian direvisi nih di era reformasi, pokoknya nggak boleh megang jabatan sipil. Direvisi lagi, kalau mau pegang jabatan sipil boleh, tapi senjatanya ditaruh dulu, jadi mundurkan diri. Nah katanya mau direvisi lagi, balik lagi, boleh pegang senjata, boleh juga jabatan sipil gitu. Nah ini masih simpang siur memang. Kemarin heboh karena dianggap acaranya tertutup di hotel bintang 5, mewah banget, Fairmont, itu memang mahal banget tuh hotel. Padahal lagi efisiensi. Nah kemarin sempat digeruduk oleh koalisi masyarakat sipil. Nah setelah digeruduk hari Sabtu, hari Minggunya nggak bisa masuk karena katanya desas-desusnya dijagain oleh Kopassus. Nah, timbul pertanyaan. Katanya efisiensi. Kenapa di hotel bintang mewah? Kenapa harus Sabtu Minggu? Kenapa harus tertutup di hotel bintang 5? Kenapa nggak di DPR aja? Kenapa? 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 Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaan banyak sekali. Menyimak. Dan ini makin membuat rakyat gundah gulana. Nah itu. Apa sih yang sebetulnya dibahas tuh? Pasal 47 dan 51 yang kontroversi itu. Nah jadi ini kan kontroversi-kontroversinya nih ya. Ini saya sih baca dari berbagai media aja nih yang kita kumpulin. Ada Kumparan, Tempo, ada Detik ya, Kompas, Rujak Politik semua nih.
Jadi ini yang baru nih. Kemarin tuh banyak beredar kan di mana-mana. Jadi saya bacain aja nih yang paling baru ya. Berikut isi pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 RUU TNI. Pasal 47 1, prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search dan Rescue SAR Nasional, Narkotika Nasional, Pengelolaan Perbatasan, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Selain menduduki jabatan di ayat 2, selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi ini memang berbeda dengan pasal 47 yang sebelumnya, yang saya ingat sekali ada kata-kata pokoknya gini, kira-kira tuh boleh dijabat oleh prajurit aktif berdasarkan kebijakan presiden gitu. Nah ini nggak ada ternyata. Nah terus juga nih kata Bang Dasko nih ternyata bukan 47 aja, tapi ada 3 pasal lainnya ya yang diubah. Pasal 3, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan katanya. Pasal 53, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. Batas usia pensiun prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Bintara dan Tamtama paling tinggi 55 tahun. Perwira sampai pangkat kolonel paling tinggi 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun. Perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun. Perwira tinggi bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Ini mau ngapain ya? Terserah ya, tapi kan 60, 61, 62 udah kakek-kakek ya, udah punya cucu ya. Tapi ya gimana baiknya, tapi kalau menurut saya sih ini gimana nanti ya regenerasinya ya. Kan pasti masih banyak yang muda-muda tuh ya. Kan mesti gantian ya, mesti nunggu yang 62 tahun ini pensiun dulu terus baru naik lagi gitu. Wajar jadi kontroversi ya. Tapi teman-teman semua, sekali lagi, ini komunikasi dari pemerintah ke rakyat tuh jelek banget. Di RUU ini kita lihat lagi tuh, fungsi komunikasinya nggak ada. Dan untungnya negara ini punya, atau pemerintah punya orang yang namanya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR. Jadi kalau ada kisruh, Bang Dasko tampil, bikin adem, menetralisir. Luar biasa Bang Dasko, tapi kita juga mesti makasih, kalau enggak kacau balau. Bisa gesekan-gesekan, polemik bisa terjadi terus. Ini membuktikan memang bukan di level jangkrik Bang Dasko. Terima kasih ya. Tetap pantengin terus Jangkrik Bos ala Hensa, Henry Satrio Official. Dan jangan lupa di komen-komen, subscribe, komen sama share ya. Gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.